Hari ini kisah viral akan menceritakan kembali kisah yang cukup mengerikan. Kasus viral kali ini datang dari seorang wanita yang berparas sangat cantik, dan dia bekerja sebagai kasir minimarket. Wanita cantik ini memiliki kekasih yang bekerja sebagai anggota TNI. Namun naas, oknum TNI ini memiliki sifat yang buruk dan temperamental. Wanita ini ditemukan dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa, dengan kondisi yang sudah tidak utuh. Wanita ini dihabisi oleh kekasihnya sendiri yang merupakan oknum anggota TNI. Pemicu kejadian tragis ini berawal dari si wanita mengaku, kalau ia sedang mengandung 2 bulan, dan meminta pertanggungjawaban kepada si oknum TNI kekasihnya. Ia meminta kekasihnya tersebut untuk segera menikahinya. Lalu di saat itu bukannya bertanggung jawab, si oknum TNI tersebut malah murka. Dia tidak terima atas berita kehamilan kekasihnya tersebut. Hingga akhirnya, memilih untuk menghabisi nyawa dari kekasihnya, dengan cara. Bagaimana cerita ini bermulai, dan apa yang terjadi kepada wanita ini? Tonton video ini sampai selesai. Sebelum kalian menonton, alangkah baiknya kalian support dulu channel Kisah Viral dengan subscribe, like, komen, dan share supaya kami lebih semangat untuk membuat kisah-kisah viral lainnya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, yang sudah support channel Kisah Viral. Saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan dan sukses buat kita semua. Semoga cerita ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua ke depannya, agar senantiasa lebih berhati-hati, dan selalu waspada terhadap sekitar. Inilah kisahnya. Kisah viral kali ini datang dari daerah Sumatera Selatan, di mana terdapat seorang lelaki bernama Dery Permana. Pada tahun 2019, usianya sudah menginjak 22 tahun. Dery ini merupakan anak dari Syamsuri, dan ibunya yang tidak disebutkan identitasnya. Dery sendiri tinggal di kawasan lorong Taman Bacaan, Tangga Takat, Palembang, di sebuah rumah tingkat 2, bersama sang ayah serta ibunya, serta dengan kakak perempuannya yang bernama Sri. Dery dikenal sebagai seorang laki-laki yang sosoknya sangat temperamen. Namun meskipun begitu, dia juga dikenal sebagai sosok yang sangat ambisius untuk mengejar mimpi-mimpinya. Yang mana sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama, Dery ini selalu melatih kebugaran tubuhnya untuk bisa menjadi seorang tentara. Tidak kalah dengan ambisinya yang ingin menjadi tentara, kisah asmaranya pun penuh dengan cerita. Yang dimana pada saat dia tengah duduk di bangku SMP, dia menjalin hubungan dengan seorang perempuan, yang rumahnya tidak berada jauh dari rumah Dery, hanya berjarak sekitar 150 meter saja. Bisa dikatakan dia dengan pacarnya tersebut bertetangga. Nama perempuan itu adalah Vera Oktaria. Hubungan mereka berdua berjalan dengan sangat baik. Mereka berdua saling menunjukkan rasa cinta mereka. Namun, Vera terlalu terobsesi dengan Dery, dia terlalu bucin dan benar-benar cinta mati dengan Dery. Sampai Vera memberikan apapun kepada Dery. Karena itu di dalam hubungan mereka, meskipun Dery ini suka bersikap kasar kepada Vera, Vera selalu memaafkan dan sabar atas kekerasan Dery terhadap Vera. Vera menganggap Dery ini adalah orang yang tegas, padahal itu bukanlah tegas, melainkan sifat yang kasar. Sejak mereka berpacaran, Vera dan Dery ini secara terang-terangan menjalin hubungan mereka terhadap kedua orang tua mereka masing-masing. Yang mana sejak itu Dery sering main ke rumah Vera dan Vera pun sering main ke rumah Dery. Pada awalnya ibunya Vera yang bernama Suhartini sangat senang pada Dery, karena mungkin pada awal-awal pacaran ini Dery menunjukkan tekad dan sikap baiknya kepada keluarga Vera, untuk memberikan kesan yang sangat baik. Namun lama-lama ibunda Vera jadi ragu akan hubungan anaknya tersebut dengan Dery. Karena Dery semakin berani bersikap kasar, dan main tangan terhadap Vera. Tidak hanya itu, Dery juga kerap sekali mengajak anaknya itu untuk keluar malam, yang mana hal ini tidak disukai oleh orang tua manapun. Suharti ini selaku ibu dari Vera,
sering sekali menegur mereka berdua. Namun apalah daya, tegurannya tersebut hanya masuk lewat telinga kiri, dan keluar lewat telinga kanan. Derry dan Vera tidak mau mendengar ucapan dari Ibunda Vera. Dan hubungan mereka tidak bisa dipisahkan. Hubungan mereka berdua ini lama-kelamaan ternyata jadi mengarah pada hubungan yang toksik, yang mana ketika terjadi pertengkaran, lalu Vera minta putus, tetapi di saat itu Derry justru tidak mau. Dia mengancam Vera, dan dia benar-benar menunjukkan sifat yang seolah-olah tidak ingin kehilangan Vera. Hal itulah yang membuat Vera ini bertahan cukup lama dengan Derry. Karena Vera menganggap Derry ini adalah orang yang sangat serius dengannya. Lalu tibalah pada suatu hari, di mana mereka berdua masuk sekolah menengah atas, dan ternyata Derry yang memiliki tubuh proporsional, dan juga wajah yang tampan, membuat beberapa wanita di sekolahnya suka terhadap Derry. Namun meskipun begitu wanita-wanita yang suka terhadap Derry ini memilih untuk tidak menggoda Derry. Karena mereka tahu Derry ini sudah punya pacar. Namun dari beberapa wanita tersebut ada seorang wanita yang bernama Shirley. Entah si Shirley ini tahu atau tidak kalau Derry sudah punya kekasih. Namun yang jelas, dia sering sekali dan malah terus-menerus mencoba untuk mendekati Derry. Di saat itu awal-awalnya Derry tidak begitu menggubris kehadiran Shirley. Lalu karena seiring berjalannya waktu, Derry pun mulai tertarik dengan Shirley. Tapi hanya sekedar teman dekatnya. Derry dan Vera akhirnya lulus SMA. Sesuai dengan mimpi mereka sejak awal, ketika lulus sekolah Derry mengatakan kepada Vera. Dia ingin sekali mengejar mimpinya, yaitu untuk menjadi seorang tentara. Dia pun mulai mendaftarkan diri menjadi seorang tentara. Hingga dengan segala upaya dan usahanya. Dia pun akhirnya diterima menjadi TNI, dan menjalankan pendidik resimen induk daerah militer. Di saat itu Vera juga sangat senang, dan dia tidak merasa keberatan pacarnya itu menjalani pendidikan sebagai seorang TNI. Selama Derry ini menjalani pendidikan mereka tetap saling berkomunikasi. Singkat cerita setelah beberapa waktu menyelesaikan pendidikannya, Derry ini mulai mendapatkan pangkat sebagai seorang perada. Dan bertugas di daerah Batu Raja. Lalu sementara itu di sisi lain, Vera yang sedari lulus SMA memilih untuk langsung bekerja demi bisa menafkahi keluarganya. Dia pun akhirnya memilih untuk melamar kerja menjadi seorang kasir minimarket, yaitu di Indomaret, yang berada di kota Palembang. Dari hasil kerja kerasnya, Vera ini menggunakan uangnya tersebut untuk menghidupi dirinya sendiri, serta keluarganya, dan juga membantu biaya Derry, selama Derry ini menjalani pendidikan. Itu semua Vera lakukan karena cintanya Vera kepada Derry. Vera ini sangat-sangat baik terhadap Derry, sampai-sampai mau berbagi penghasilannya kepada Derry yang sedang pendidikan. Sejak mereka sibuk dengan kegiatan masing-masing. Derry menjalani pendidikan dan Vera menjalankan tugas sebagai kasir Indomaret. Mereka berdua jadi jarang bertemu dan berkomunikasi. Sekalipun dia ini sedang tidak bertugas, serta ada kesempatan untuk pulang, tapi Vera tidak bisa, karena tetap bekerja dengan kesibukannya, dalam melakukan pekerjaannya sebagai kasir Indomaret. Karena seperti yang kita tahu bahwa pekerjaan di toko retail itu biasanya jarang sekali ada waktu libur. Liburnya pun juga hanya sekali dalam seminggu, dan waktunya tidak menentu, jadi sekalinya Vera dan Derry bisa bertemu pun hanya bisa sebentar, dan setiap pertemuan itu mereka ternyata sering sekali melakukan hubungan badan. Namun karena Vera ini susah untuk diajak ketemu, atau memang Derry ini mata keranjang, Derry yang dulunya sempat didekati oleh Shirley, ternyata mulai berhubungan lagi dengan perempuan yang pernah suka dengan dia di saat SMA tersebut. Bahkan hubungan antara Shirley dan Derry ini sudah sampai ke dalam hubungan terlarang, alias perselingkuhan. Mereka berdua rupanya sempat beberapa kali melakukan hubungan badan, dan tentunya tanpa sepengetahuan Vera. Sejak beberapa bulan terakhir hubungan antara Vera dan Derry mulai merenggang. Mereka LDR dan jarang sekali bertemu, ujian di dalam hubungan mereka pun sangat besar, hingga masalah hal kecil bisa menjadi besar. Dari hal-hal seperti itulah,
yang terkadang membuat antara Derry dan Vera itu sering bertengkar. Percekcokan antara mereka selalu mengganggu pikiran dari Derry, dan membuat Derry jadi tidak fokus dalam melaksanakan tugas militernya. Tidak hanya faktor itu, ada faktor lainnya juga yang membuat Derry ini bermasalah di dalam melaksanakan tugasnya. Namun entah apa masalahnya tersebut, tapi yang jelas dampaknya ini membuat Derry menjadi stres, dan di saat itu dia berpikir ingin sekali mengakhiri karirnya di dalam dunia militer. Dia merasa dia benar-benar hidup di bawah tekanan, dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan tugasnya sebagai anggota militer. Mimpi yang dari dulu sebenarnya sudah dia rawat dan berhasil dia gapai, tapi karena penuh dengan tekanan hidup, ingin sekali dia melepaskannya. Karena banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh Derry, Derry pun akhirnya memutuskan untuk melarikan diri dari kantor kesatuannya. Padahal pada saat itu Derry sedang menjalankan pendidikan untuk naik pangkat. Namun dia tampaknya tidak peduli dengan pangkatnya itu. Demi kenyamanannya sendiri, demi ketenangan batinnya, dan demi bertemu dengan kekasihnya Vera, dia rela kabur meninggalkan tempat pendidikannya, dan tidak peduli apapun konsekuensi yang akan terjadi nanti, pada saat ia kembali. Lalu Derry langsung menghubungi Vera, dan mengajak Vera untuk bertemu. Namun di saat itu Vera tidak bisa bertemu, karena beberapa alasan dan kesibukannya. Hingga mereka berdua kembali bertengkar. Derry di saat itu pun kesal, dia tidak tahu harus kemana. Terlebih pada saat itu juga tidak mungkin kembali ke rumahnya. Akhirnya Derry kembali menghubungi selingkuhannya Shirley, dan mengajak untuk menginap di sebuah indekos selama beberapa hari. Pada saat itu yang Shirley sangat senang dan sangat cinta pada Derry. Meskipun Shirley tahu kalau Derry sudah memiliki kekasih. Hingga akhirnya dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019, mereka berdua pun menginap dan selama itu juga mereka berdua selalu melakukan hubungan badan. Pada saat sebelum melakukan hubungan badan, Derry ini mengaku kepada Shirley kalau dia sudah putus dengan Vera. Makanya Shirley ini menaruh harapan kepada Derry, agar bisa dekat dan jadian dengan Derry. Setelah beberapa hari tinggal bersama Shirley, rupanya Derry ini mulai kangen kepada pacarnya Vera. Akhirnya Derry kembali menghubungi Vera dan dia mengajak Vera untuk bertemu. Beberapa kali Derry sempat menelepon Vera dan beberapa kali juga Vera mengatakan kalau dia tidak bisa bertemu dengan Derry. Namun karena ada sedikit paksaan dari Derry, akhirnya Vera pun luluh dan mau menemui Derry. Tapi di saat itu dia mengatakan kalau dia bisa menemui Derry sehabis pulang kerja. Derry pun tidak masalah untuk menunggu Vera sampai pulang kerja. Di saat itu di pikiran Derry hanya bisa melepaskan kangen terhadap Vera. Akhirnya mereka pun janjian untuk menginap di sebuah penginapan yang bernama Sahabat Mulia di Jalan Simpang Hindoli, Kecamatan Sungai Lilin, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Singkat cerita waktu pun mulai berlalu, Derry yang sudah janjian dengan Vera, kemudian meninggalkan Shirley sendirian di indekos. Saat itu Shirley sedang tidur, sehingga Derry bisa dengan leluasa pergi begitu saja. Pada saat itu Derry tidak membawa kendaraan, kemudian menunggu Vera di depan minimarket tempat Vera bekerja. Setelah beberapa saat menunggu, langit pun sudah mulai gelap, Vera baru saja selesai dengan pekerjaannya. Di hari itu ada perasaan yang berbeda pada Vera. Pada awalnya dia menolak untuk bertemu, namun sebenarnya hatinya sedang bercampur aduk. Vera merasa senang akan bertemu dengan kekasihnya itu, dan mereka berjanji akan menikmati malam berdua di sebuah penginapan, untuk mengobati rasa rindu selepas mereka tidak bertemu untuk waktu yang cukup lama. Lalu tidak lama kemudian, Vera pun keluar dari tempat kerjanya, dan melihat Derry yang tengah menunggu di depan minimarket. Di saat itu dia langsung tersenyum terhadap Derry, dan tanpa berlama-lama, Vera langsung mengajak Derry untuk segera pergi, dan menuju ke penginapan yang sudah mereka pesan. Di saat itu mereka pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Vera. Lalu mereka berdua berjalan menuju penginapan Sahabat Mulia, di kawasan Sungai Lilin Musi, Banyuasin. Cukup panjang perjalanan yang mereka tempuh.
Selama di dalam perjalanan mereka berdua tidak henti-hentinya bersenda gurau untuk melepaskan rindu, dan setibanya mereka di penginapan, mereka langsung check-in ke sebuah kamar yang sudah mereka booking sebelumnya. Di saat itu resepsionis hotel sudah sangat mengantuk, karena posisinya sudah sangat larut malam, makanya Vera dan Derry tidak dimintai untuk menunjukkan identitas atau KTP mereka. Mereka hanya memesan sebuah kamar, dan diminta untuk langsung membayarnya. Karena hari sudah mulai larut, kedua orang tua Vera merasa khawatir, karena Vera belum juga kunjung pulang. Saat itu orang tua Vera mulai mencari keberadaan Vera. Kedua orang tua Vera mendatangi Vera ke tempat kerjanya. Namun betapa kagetnya, sesampainya di sana Vera ternyata tidak ada. Teman-teman Vera juga mengatakan kalau Vera sudah pulang duluan, dan di saat itu dia pulang dengan seorang laki-laki. Dari situlah orang tua Vera curiga, bahwa anaknya ini pulang dari kerjaan itu langsung pergi dengan pacarnya, pasti akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Kecurigaan orang tuanya ini membuat mereka menelpon Vera sampai berkali-kali. Namun di saat itu Vera tidak mengangkat telepon orang tuanya. Dia tidak memperdulikan telepon dari ibunya, dan justru malah bersenang-senang dengan Derry. Vera dan Derry berbincang-bincang, lalu kemudian melakukan hubungan badan. Mereka melakukan hubungan badan sampai 2 kali. Setelah semuanya terlampiaskan dan mereka merasa puas, mereka berdua lalu ngobrol-ngobrol sejenak sebelum memilih untuk beristirahat. Di saat itu tiba-tiba Derry meminjam handphone milik Vera untuk sekedar memeriksa isi ponsel kekasihnya itu. Dia kemudian memasukkan angka sandi yang telah disepakati yaitu tanggal pacaran mereka, 091914. Namun setelah dia beberapa kali mencoba, sandi tersebut ternyata salah. Ternyata tanpa sepengetahuan Derry, rupanya sandi tersebut telah diubah oleh Vera. Hal itu pun membuat Derry jadi curiga dan emosi. Dia berpikir kalau Vera ini sudah menyimpan sesuatu di belakangnya, atau selingkuh. Sifat Derry yang temperamen tiba-tiba muncul. Hanya karena masalah sepele tersebut. Derry tiba-tiba curiga, kalau pacarnya ini punya selingkuhan. Masalah ini berubah menjadi percekcokan besar. Mereka bertengkar hebat, padahal mereka baru saja bertemu untuk melepas rindu di kamar tersebut. Pada saat itu Vera sudah sempat menjelaskan alasannya mengganti password, namun bukannya membuat Derry ini tenang, dengan ucapan Vera tersebut justru membuat Derry menjadi semakin emosi. Derry merasa kalau hal itu adalah masalah yang kompleks. Namun Vera seakan-akan tidak menganggapnya serius. Karena menurutnya dia sudah terbiasa dengan emosinya Derry. Namun tanpa disadari oleh Vera, sebenarnya Derry di saat itu benar-benar terbakar api cemburu, untuk alasan yang tidak jelas. Masih dalam keadaan yang sedang kesal, tiba-tiba saja Vera bertingkah yang membuat Derry menjadi semakin panas. Yang mana pada saat itu, Vera mengaku bahwa dia sedang mengandung anak dari Derry, dan sudah jalan 2 bulan. Serta meminta Derry untuk segera menikahinya. Entah apa tujuan Vera mengakui hal tersebut, di tengah-tengah pertengkaran besar mereka. Entah benar-benar sedang hamil, atau hanya untuk memancing Derry. Tapi yang jelas pengakuan Vera tersebut justru membuat pikiran Derry semakin tidak karuan. Amarahnya semakin menjadi-jadi, karena dia merasa jarang menyentuh Vera kok tiba-tiba Vera ini bisa hamil, dan kenapa dia yang harus diminta bertanggung jawab, ditambah lagi Vera di saat itu berkata, "Kamu maunya bagian enaknya aja ya, hubungan badan terus. Kapan kamu nikahin aku? Aku sekarang sudah mengandung anak kamu, sudah jalan 2 bulan." Begitulah kurang lebih perkataan Vera pada saat itu. Tidak diketahui apakah ucapan Vera yang menyatakan kalau dia hamil tersebut adalah benar-benar hamil, atau hanya ingin menguji kesetiaan Derry. Namun yang jelas, Vera terus saja mendesak Derry untuk dinikahi. Mendengar pengakuan Vera membuat Derry semakin naik pitam, dan bukannya memberi solusi atau mengiyakan untuk menikahi Vera. Derry justru melanggar batas kemanusiaannya. Di tengah perdebatan tersebut, kepala Vera langsung dia pegang dan dia benturkan ke dinding sampai Vera tidak sadarkan diri.
Dalam keadaan yang penuh emosi, dengan tenaganya sebagai seorang anggota tentara, dia menganiaya Vera yang sudah tidak berdaya. Dia juga membekap mulut Vera. Hingga kehidupan kekasihnya tersebut seketika berakhir, karena kehabisan nafas. Beberapa saat kemudian dia sadar, kalau dia telah menghabisi nyawa Vera. Derry tiba-tiba diserang rasa panik. Dia kemudian mencoba untuk mencari cara agar bisa menghilangkan jejak. Di tengah-tengah pikirannya yang kalut, hanya ada satu jalan, yaitu memisah-misahkan tubuh Vera, lalu membuangnya dalam kondisi yang sudah terpisah-pisah. Di dalam pikiran dari cara tersebut sangat efektif untuk membuat identitas si korban tidak akan dikenali sama sekali. Serta akan mudah nantinya untuk Derry lolos dari jeratan hukum. Pada saat itu jasad Vera sudah dipenuhi dengan cairan merah, serta kondisinya masih tanpa busana. Lalu Derry sempat meninggalkan jasad Vera sendiri di dalam ruangan hotel tersebut. Dia pergi keluar hotel untuk mencari sesuatu yang bisa dia gunakan untuk melancarkan aksinya dalam memisah-misahkan tubuh Vera. Setelah dia keluar, dia menuju ke sebuah gudang, dan melihat adanya gergaji. Diam-diam dia pun mengambil gergaji tersebut. Setelah itu Derry kembali ke kamar, lalu memulai aksinya di dalam kamar. Pikiran Derry sudah sangat gelap, seolah-olah tidak ada lagi rasa kasihan, dan tidak punya pilihan lain saat melakukan aksinya itu. Lalu setelah semua aksinya itu gagal, karena semua alat yang dipakainya rusak. Lalu Derry mencoba menelepon Imam, salah satu teman dekatnya. Derry pun langsung mengakui kepada Imam, kalau dia sudah menghabisi nyawa Vera dan dia membutuhkan bantuan. Tentu saja temannya ini di saat itu langsung kaget mendengar pengakuan tersebut. Namun yang semakin membuatnya terkejut adalah bukannya menasehati temannya tersebut, justru Imam malah memberikan saran kepada Derry untuk membakar jasad itu. Ternyata Imam juga memiliki imajinasi liar, dan justru membantu Derry untuk menghilangkan jejak jasadnya Vera. Lalu setelah telepon Imam, Derry pun mendapatkan pencerahan dari usulan itu. Tidak lama kemudian untuk melancarkan aksinya. Namun ide untuk membakar jasad itu pun gagal. Terakhir yang terpikirkan oleh Derry hanyalah kabur dan meninggalkan jasad Vera di dalam kamar tersebut. Lalu akhirnya keputusan untuk kabur pun sudah bulat, yang mana setelah dia buntu dengan segala idenya, Derry pun bersiap-siap untuk melarikan diri. Di saat itu tujuannya adalah kabur ke kota Serang, Banten. Dia memilih kota Banten karena dia ingin bertobat, sebagai bentuk penyesalan perbuatannya. Sementara itu orang-orang yang sedari kemarin mencari Vera mulai menyebarkan berita kehilangan Vera, dan hal tersebut juga turut sampai ke telinga kerabatnya Derry, yang mana ketika kerabatnya itu menanyakan keberadaan Vera kepada Derry, Derry menjawab kalau dia tidak tahu. Lalu 2 hari kemudian, tepatnya di tanggal 9 Mei 2019, sekitar pukul 1 siang, saat itu seorang penjaga penginapan sahabat mulia yang bernama Nurdin, ia sedang bekerja membersihkan setiap unit, atau kamar penginapan. Saat dia sedang menyapu, dia berhenti sejenak di depan pintu kamar nomor 6. Kamar itu dirasa sangat mencurigakan, karena mengeluarkan bau yang tidak sedap. Lalu Nurdin akhirnya menelepon pemilik penginapan untuk menanyakan apa yang harus dia lakukan soal bau dari kamar itu. Pasalnya penghuni kamar tersebut ternyata sudah pergi, dan membawa kunci kamar. Namun di saat itu si pemilik penginapan meminta Nurdin untuk membiarkan dulu, karena takutnya nanti mengganggu dan membuat tidak nyaman penghuni lainnya. Siapa tahu bau tersebut berasal dari salah satu barang milik penghuni, dan biasanya pemilik penginapan tidak mau ambil resiko, yang mana nanti bisa bertengkar, atau si penghuni bisa menuntut pihak penginapan. Lalu pada akhirnya Nurdin pun menuruti perkataan dari pemilik penginapan tersebut. Hingga keesokan harinya, tepat di hari Jumat tanggal 10 Mei 2019. Nurdin kembali mendekati kamar nomor 6 tersebut, dan di saat itu dia merasa bau ini semakin menyengat, ada sesuatu yang tidak beres di dalam kamar tersebut. Nurdin pun di saat itu menelepon pihak kepolisian, karena dia berpikir kalau dia harus mengadu kepada pemilik penginapan, pasti akan dilarang lagi.
Tapi insting Nurdin sudah berbeda. Dia merasa ini adalah sesuatu yang tidak beres, dan kemungkinan besar bau tersebut seperti bau jasad manusia yang sudah membiru. Polisi pun menanggapi laporan dari Nurdin, dan polisi pun segera datang ke hotel tersebut. Di saat itu, polisi memiliki insting yang sama dengan Nurdin. Mereka berpikir ini ada yang tidak beres, polisi pun memilih untuk mendobrak pintu kamar tersebut, karena tidak adanya kunci cadangan. Lalu ketika berhasil membuka pintu itu, di dalam kamar tersebut polisi menemukan jasad seorang wanita dalam kondisi yang sudah terpisah. Jasad itu sudah membiru di atas kasur penginapan. Lalu pihak kepolisian langsung mengevakuasi jasad itu dengan mengumpulkan bagian demi bagiannya. Dan setelah terkumpul langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat itu polisi berhasil mengungkap identitas korban, yang mana korban teridentifikasi adalah seorang wanita yang bernama Vera. Pihak kepolisian pun langsung menghubungi keluarganya, yang dimana pada saat itu keluarganya memang sudah mulai khawatir dengan hilangnya Vera. Setelah menerima kabar tersebut langsung teriak histeris. Mereka masih belum percaya laporan dari pihak kepolisian. Lalu mereka langsung menuju ke rumah sakit, untuk memastikan kalau jasad tersebut benar jasadnya Vera. Sesampainya di rumah sakit, ternyata jasad tersebut benar milik Vera anak mereka. Namun mereka tidak menyangka, Vera harus berakhir dengan sangat tragis. Tubuhnya terpisah-pisah, dan mereka sempat kebingungan apa yang terjadi dengan Vera di saat itu. Sebenarnya pihak keluarga sudah mulai mencurigai pacarnya Vera yaitu Derry. Namun karena tidak adanya bukti yang cukup kuat, ketika pihak keluarga menceritakan kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian tidak bisa langsung menyimpulkan kalau pelakunya itu adalah Derry. Hanya berdasarkan kecurigaan saja butuh waktu yang cukup lama bagi polisi untuk mengungkapkan identitas pelaku. Kurang lebih setelah mereka melewati serangkaian pemeriksaan dan proses autopsi, serta mengumpulkan beberapa barang bukti. Akhirnya pihak kepolisian berhasil mengidentifikasi terduga pelaku, dan pelaku ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh keluarga Vera, yaitu Derry yang merupakan seorang anggota TNI. Sebelum pihak kepolisian melakukan pengejaran terhadap Derry, pihak polisi melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada satuan TNI, untuk memastikan apakah Derry ini benar-benar anggota kesatuannya. Pihak kepolisian mendapatkan informasi kalau Derry ternyata kabur dari kesatuannya, setelah mendapatkan konfirmasi positif dari pihak TNI. Pihak kepolisian segera memulai pencarian terhadap Derry. Di saat itu pihak kepolisian mencari tahu siapa saja kerabat Derry, yang mungkin bisa memberikan petunjuk atas keberadaannya Derry. Di saat itu salah satu kerabat Derry memberikan informasi bahwa Derry ini sedang berada di daerah Serang, Banten. Dengan bantuan gabungan beberapa pihak kepolisian dan TNI. Pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2019, akhirnya pihak kepolisian berhasil menemukan jejak Derry. Derry langsung dibekuk, ketika dia berada di sebuah padepokan, di kawasan Serang, Banten. Tanpa adanya perlawanan, Derry pun ditangkap. Dia pun langsung dibawa menuju ke kantor polisi. Namun karena Derry ini adalah anggota militer, kasusnya ini disidangkan di pengadilan militer, di Jakabaring, Palembang. Setelah penangkapan terhadap Derry, keluarga Derry sangat kaget. Mereka tidak menyangka Derry yang selama ini menjadi kebanggaan keluarga, berakhir menjadi seorang eksekutor kejam. Motifnya melakukan hal tersebut karena dia tidak terima kalau Vera mengatakan dirinya hamil. Dia melakukan hal keji tersebut karena merasa dia sudah lama tidak berhubungan dengan Vera, tetapi mengapa Vera bisa tiba-tiba mengaku hamil? Yang mana hal tersebut membuat kecurigaan di dalam hati Derry, kalau Vera ini benar-benar berselingkuh. Karena alasan itulah yang membuat Derry memilih untuk menghabisi nyawa Vera. Lalu setelah beberapa kali melewati proses sidang akhirnya Derry ditetapkan bersalah, dan divonis penjara seumur hidup. Bagaimana menurut pendapat kalian mengenai kasus ini? Silahkan tuangkan pendapat kalian di kolom komentar, kita bisa berdiskusi atas kejadian ini.
Semoga kisah ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua orang, untuk lebih waspada dan berhati-hati terhadap potensi kejahatan di luar sana, bahkan dari orang terdekat. Tetaplah mengedepankan keselamatan dan keamanan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan dukungan terhadap channel Kisah Viral dengan menekan tombol suka, dan tuliskan juga pendapat kamu di bawah kolom komentar. Semoga atas cerita yang sudah Kisah Viral sampaikan ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Sampai bertemu lagi di cerita Kisah Viral selanjutnya.